Hey, drop. Oke, selamat datang di podcast Mata Persib. Podcast yang akan membahas Persib secara menuju review match antara Persik Kediri melawan Persib Bandung dalam lanjutan pekan ke-16 BRI Super League yang berkesudahan dengan skor 1-1, 3 poin hilang di depan mata ketika Persik Kediri berhasil menyamakan kedudukan lewat Muhammad Firly di menit ke-95. Ya, sehingga dengan hasil ini Persib harus puas hanya membawa 1 poin saja dari lawatannya ke Kediri dan membuat posisi di klasemen ini jadi lebih rapat, jadi lebih padat ketika Borneo dan Persija Jakarta berhasil memenangkan pertandingan di pekan ini yang membuat saat ini Persib turun posisinya ke posisi 3 dengan poin sama melawan Persija, hanya saja beda di selisih gol. Persija lebih unggul 4+4 untuk selisih golnya dan Borneo memuncaki klasemen dengan poin ke-37. Poin senilai 37 poin. Sorry maksudnya. Oke. Jadi ini otomatis akan membuat next match melawan Persija Jakarta di penutupan putaran pertama akan lebih tinggi tensinya, akan lebih sengit karena kita akan memperebutkan puncak klasemen ya. Karena bisa jadi Borneo juga nanti di pekan ke-17 drop point, tidak menang gitu ya, atau seri yang membuat Persib bisa kembali lagi berpeluang ke puncak klasemen, atau Persija juga sama bisa memuncaki klasemen kalau nanti Persib kalah itu di pekan ke-17, pekan penutup. Nah, itu oke, kita bahas dulu pertandingan lawan Persik. Tapi sebelum kita bahas, seperti biasa mengingatkan buat teman-teman yang belum follow sosial media Mata Persib, silahkan follow Instagram kami di @matapersib dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Mata Persib. Kita akan banyak bahas diskusi juga soal pertandingan Persib di dalamnya. Jadi jangan lupa untuk di follow dan di subscribe channel ini. Support terus channel Mata Persib. Oke? Sorry. Untuk line up sendiri ya di pertandingan ini Persib tampil dengan formasi 4-2-3-1 seperti biasa, tapi minus Mark Klok dan Federico Barba di starting line up. Kalau Klok sendiri itu absen karena akumulasi kartu kuning di pertandingan sebelumnya. Sementara untuk Barba, nah ini memang rumor yang sedang menguat akhir-akhir ini adalah Barba yang sudah tidak betah, Barba homesick dan lain-lain. Barba diincar oleh Pescara, diincar oleh klub Yunani. Ya apapun itu memang sedang ramai diberitakan di akhir-akhir ini sebelum melawan Persik ya, sampai akhirnya Bojan di preskon mengatakan bahwa Barba tidak akan tampil di pertandingan melawan Persik karena cedera gitu. Jadi itu rilis resminya gitu, walaupun memang rumor-rumor itu ada, tapi rilis resmi dari Bojan adalah Barba mengalami cedera. Dan selain Barba juga yang tidak tampil adalah Eliano Reinders yang memang ada cedera ringan juga, sehingga Bojan memutuskan untuk menyimpannya. Ya kita tahu kalau Eliano memang agak ya capek ya dan perlu dirotasi, dan ini juga bijak mengingat dia sudah mengantongi kartu kuning yang membuat jika dia mendapatkan kartu kuning melawan Persik bisa absen melawan Persija nanti gitu. Jadi untuk Eliano make sense lah. Nah ini untuk Barba memang tidak terlihat di beberapa momen latihan terakhir, dan akhirnya Bojan mengkonfirmasi dia cedera dan tidak tampil. Akhirnya kita terpaksa untuk tampil lagi dengan duet center back Patricio Matricardi dan Julio Cesar dengan Teja di bawah Mister Gawang, lalu Kakang Rudianto di fullback kanan sebagai regulasi slot U23, dan Dewangga tampil kembali sebagai starting di fullback kiri. Nah untuk lini tengah sendiri pengganti dari Mark Klok itu ditampilkan Putros sebagai DM. Ini Putros ini beberapa kali memang ditampilkan jadi DM, tapi biasanya di babak kedua gitu, adjustment di babak kedua di mana Persib sedang berusaha mempertahankan skor ya. Jadi bukan dari starting. Seingat saya terakhir jadi starting itu lawan Arema. Koreksi kalau salah, kalau misalnya Putros pernah tampil lagi jadi DM di pertandingan lain, tolong di komen. Tapi seingat saya yang memang jadi DM dari awal menit pertama itu waktu lawan Arema yang kita comeback juga gitu saat itu dengan skor 2-1 ya. Nah Putros tampil di DM sebagai nomor 6, dan Luciano serta Tomaya juga ada di depannya sebagai nomor 8 dan nomor 10 gitu. Jadi trio lini tengah ini berubah lagi di pertandingan ini. Setelah sebelumnya Haye, Luco, Eliano, Haye, Luco, Klok, dan sekarang ada kombinasi baru lagi yaitu Haye, Luco, dan
Franz Putros. Lalu William Barros di sayap kanan, Andre Jung di striker masih ditampilkan karena Ramon baru sembuh dari cedera, dan Beckham Putra Nugraha dinobatkan sebagai kapten di pertandingan ini, dan dia tampil di sayap kiri gitu. Jadi ini line up. Memang kita udah beberapa kali bahas ya di Instagram Story sama teman-teman lainnya, kalau duet back Matteo Icardi dan Julio Cesar ini bisa dibilang belum membuat penonton tenang gitu ya nontonnya gitu. Jadi jika dibandingkan dengan pairing back yang dengan Barba, entah itu Barba dengan Julio atau Barba dengan Matteo Icardi, Matteo Icardi dengan Julio Cesar ini malah lebih bikin gempernya gitu bahasa nama gitu. Jadi lebih bikin tegang, dan terbukti dengan hasil yang sudah diraih sejauh ini, duet back ini memang belum memberikan impact positif atas poin yang didapat oleh Persib gitu. Ketika dia kalah dengan Persita saat itu, Persib lalu saat lawan Malut juga kemarin kan Barba juga tampil sih di babak kedua gitu, tapi startingnya kan bukan dengan Barba. Jadi mau nggak mau Barba ini memang menjadi pemain yang penting saat ini di posisi pertahanan, menjadi backbone atau tulang belakangnya Persib dalam tanda kutip di sisi pertahanan, yang perannya sangat vital dan belum tergantikan gitu. Dan memang ini terbukti dengan hasil yang diraih oleh Persib juga ketika Barba main gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan rumor yang ada di mana Barba unhappy ya kalau di FM mah gitu, kondisinya itu homesick dan lain-lain, aja Barba masih jago, masih bisa perform dan ngangkat lini pertahanan Persib menjadi clean sheet juga untuk Teja gitu. Jadi ini akan sulit kalau memang nanti Barba pergi, penggantinya harus sepadan, karena Pato Matteo Icardi dan Julio Cesar ya sampai saat ini belum sesuai harapan lah ya penampilannya gitu. Karena memang dari 3 tipe back kita, back asing maksudnya Patrizio Icardi, Julio Cesar dan Barba, yang punya leadership gitu ya, atribut yang bisa komando itu ya hanya ada di Barba gitu. Julio Cesar dan Matteo Icardi ini tipenya bisa dibilang mirip gitu ya. Jadi ketika mereka bermain itu dari awal musim, dari Piala Presiden sampai ke awal-awal pekan, di mana saat itu Barba belum datang dan Andre Jung juga datang kan di akhir-akhir ya, itu selalu ada peran-peran yang bentrok gitu. Siapa yang membagi bola, siapa yang cover di belakang, menjaga zona, itu tuh selalu bentrok gitu, Matteo Icardi sama Julio Cesar. Walaupun memang overall di pertandingan ini sebetulnya duet Matteo Icardi dan Julio Cesar ini juga udah ada peningkatan ya kalau dilihat gitu. Jadi nggak seburuk-buruk sebelumnya ya gitu, dan hampir saja kita menang dengan skor 1-0 sehingga dapat memvalidasi bahwa duet back ini lebih baik penampilannya. Tapi ya sayangnya ternyata kita kan disamakan kedudukan di menit akhir gitu, yang membuat si dua back ini masih belum memberikan hasil positif untuk Persib gitu. Nah untuk di pertandingan ini Patrizio Icardi dan Julio Cesar ini, Matteo Icardi main di right center back di sebelah kanan dan Julio di sebelah kiri. Matteo Icardi memang lebih banyak diberi peran untuk maju sedikit, build up, terlibat dalam fase build up dan memberikan long ball yang akurat juga beberapa kali gitu. Dari statistiknya sendiri di sini secara passing gitu, Matteo Icardi mencatatkan akurat passing itu 85% dari 26 passing yang dia lakukan. Sementara si Julio Cesar ini 82%, jadi sedikit lebih rendah gitu. Dan long ball yang akuratnya ya si Matteo Icardi mencatatkan 40% gitu. Oke. Lalu untuk di lini tengah kemarin ada beberapa catatan yang memang disampaikan oleh Bobotoh bahwa Franz Putros tidak tampil baik ya di lini tengah, tidak bisa mengalirkan bola, yang memang ini dibuktikan dengan statistik passing yang dia catatkan di pertandingan ini ya. Jadi total passing yang dia lakukan itu passing akurat yang dia lakukan
sebanyak 14 passing saja dengan akurasinya hanya 71%. Ya, ini bisa dibilang cukup rendah ya. Dimana dari 14 passing itu pun passing yang dilakukan di on half atau di area sendiri atau mungkin back pass juga ya, itu tercatat sebanyak 6 passing gitu. 6 passing di area sendiri, 6 passing di area lawan atau saat melakukan progresi positif, dan ada long ball yang dilakukan sebanyak 2 passing gitu. Jadi ini ya bisa dibilang kalau untuk standarnya Clock atau Eliano kemarin ya, Putros tentu terlihat lebih rendah gitu dari statistik passingnya, karena kalau Clock atau Eliano itu aktif sekali untuk menjemput bola dari lini belakang untuk menjadi operan pertama ya saat melakukan build up. Nah, kalau Putros kemarin mungkin beda gitu karena dia basicnya juga back. Jadi untuk melakukan jemputan bola pertama itu tuh dia berbeda lah dengan Mark Klok dan tidak bisa disandingkan, tidak bisa di-compare ya. Itu tadi terlihat dari catatan passing yang cukup rendah. Itu bahkan setengahnya passing yang dia lakukan itu ada di barisan pertahanan atau di on half gitu, ada di daerah sendiri gitu. Jadi ya memang betul Putros tidak bisa mengalirkan bola di pertandingan kemarin, sehingga di babak pertama progresi yang dilakukan oleh Persib itu dominan langsung ke sayap kanan, ke areanya William Barros. Nah, tapi uniknya progresi yang dilakukan Persib itu ketika dilakukan ke areanya Barros untuk memancing pemain-pemain Persik juga geser ke sayap lini kirinya mereka ya, ke arah Barros. Nah, ketika pemain Persiknya dirasa sudah mulai bergeser ke Barros itu sering switch play ke areanya Etam ke sebelah kiri, sehingga di situ Etam tinggal 1v1 atau versus duel dengan si Yusuf Meliana yang menjaga dia di fullback kanannya Persik gitu. Karena beberapa back tengahnya si Kediri atau dari pemain tengahnya mereka, Sarian Abimanyu sama yang pemain Spanyol tuh Enrique ya kalau nggak salah namanya, itu udah agak geser ke Barros dan itu Etam tinggal duel dengan Yusuf Meliana. Ini beberapa kali dilakukan ya sama Persib, oper dulu ke kanan, dari kanan di switch ke kiri untuk membebaskan Etam 1v1 melawan Yusuf Meliana gitu. Beberapa kali Etam gagal untuk duel dengan Yusuf Meliana ya, karena Yusuf Meliana ini seperti ditugaskan untuk main marking Etam. Pergerakan Etam jangan banyak dikasih ruang, karena kita tahu sendiri outlet kreativitas Persib ada di Beckham, dan Yusuf berhasil menutup Beckham dengan baik. Tetapi sequence ini berhasil di menit ke 25-26 di mana Etam mendapatkan bola direct juga dan berhasil mengecoh si Yusuf Meliana lewat kontrol first touch-nya dia, dan Etam berhasil berhadapan dengan kiper Leo Navaccio. Cuman ya peluangnya, finishingnya masih berhasil dipatahkan oleh Leo Navaccio. Jadi itu mungkin salah satu peluang yang terjadi dari sequence, yaitu tadi melakukan switch ball dari kanan ke kiri ya. Lalu selain ini Persib juga melakukan adjustment tweak pada Andrew Jung. Andrew Jung itu di 15 menit pertama tidak mendapatkan banyak distribusi bola gitu ya, karena tengah Persik ini ketutup. Jadi Persik itu baru melakukan pressing ketika Persib masuk di middle, di tengah, di area DM-nya mereka. Baru di situ mereka melakukan press yang lumayan ketat. Kalau masih di setengah lapang itu Persik lebih wait and see, nggak banyak melakukan pressing secara ketat, karena yang mereka ingin menjaga struktur aja mungkin ya, supaya nggak kecolongan gitu. Nah, sehingga Andrew Jung dilakukan penyesuaian sama Bojan untuk lebih melebar, terutama melebar ke sayap kanan. Barros yang bergerak agak ke dalam gitu. Nah, ini berhasil mengecoh Persik Kediri, dan beberapa kali Andrew Jung juga bebas di sayap kanan yang membuat dia bisa berlari masuk ke dalam atau mengirimkan crossing tanpa banyak hambatan dari sayap kanan, dan Persib mendapatkan peluang gitu. Peluang yang lahir dari cara ini adalah ketika peluang cutback ke Tom Haye. Tom Haye melakukan long range shooting, tendangan jarak jauh, cuman masih berhasil ditahan oleh Leo Navaccio, dan peluang ini terjadi mirip dua kali ya dari Tom Haye. Jung yang cutback dari kanan, lalu ke Haye di tengah tendang, dan ya itu masih belum terjadi gol gitu ya dari peluang ini. Cuman pendekatannya berhasil, melebarkan Jung, membuat dia bebas punya banyak ruang, ini berhasil. Dan ini adalah peran yang
sering juga dilakukan oleh Ramon sebetulnya dibandingkan oleh Jung, karena Ramon lebih punya kecepatan dan lebih punya body balance yang bagus dibandingkan Jung. Kalau Jung kan ini tipe-tipe striker poacher yang memang mencari celah-celah gitu ya di antara back lawan yang tahu-tahu bisa finishing, tahu-tahu bisa heading di spot-spot yang enakeun gitu, mencari bola-bola rebound yang enakeun, itu Jung banget gitu. Nah kalau peran ini yang tadi melebar itu biasanya Ramon yang melakukan gitu. Tapi kemarin Jung juga ternyata berhasil mengeksekusinya dengan baik sebetulnya. Cuman yang memang belum terjadi gol aja gitu. Lalu peluang terakhir di babak pertama ada peluangnya Lucho lewat tendangan jarak jauh yang ini juga bagus banget, cuman ya Leo Navaccio lagi-lagi berhasil ngeblok gitu, fingertips. Oke, untuk Persik Kediri di babak pertama sih tidak ada peluang yang berarti gitu. Cuman mungkin catatannya adalah di sini Persib memang selain penyerangan yang dominan di sayap kanan tadi, pertahanan pun banyak menumpuk pemainnya di area kanan gitu ya. Jadi Baros juga di sini terlihat secara heatmap pun banyak turun ke areanya Kakang, karena kita tahu di situ ada Ezra Walian sebagai poros utama serangan Persik Kediri yang bisa dibilang free roll ya Ezra Walian ini gitu pergerakannya. Dan memang terlihat di heatmap pun Ezra Walian pergerakannya dari kiri ke tengah sampai ke kanan juga ya, dia bisa ada di mana-mana untuk menjadi outlet serangan kreativitasnya si Persik Kediri gitu. Jadi Ezra tidak dibebaskan banyak ruang dan William Baros juga banyak membantu pertahanan ke sisi kanan Persib untuk turun, salah satunya adalah untuk menjaga ruangnya Ezra gitu. Oke, di babak kedua Persib melakukan beberapa perubahan dengan memasukkan pergantian pemain, yaitu ada Sadil Ramdhani, ada Berguinho juga yang masuk, dan di sini Sadil baru masuk langsung melakukan tackle yang ceroboh ya. Padahal itu masih ada di daerah yang cukup aman gitu, cuman ya satu kartu kuning yang sangat disayangkan untuk Sadil yang baru masuk gitu. Lalu Persib beberapa kali mendapatkan peluang di babak kedua, salah satunya tadi di awal-awal babak kedua ya, ini sebelum tadi pergantian pemain masuk, itu ada peluang dari Julio juga, tendangan volley dari set piece. Ini juga peluang emas tapi masih digagalkan oleh Leo Navaccio, refleksnya sangat bagus gitu, itu udah di pojok kanan atas masih dapat sama Leo gitu. Setelah itu pun masih ada peluang dari headingnya Julio Cesar, dari corner juga masih gagal gitu ya. Jadi ya ini keren banget si Leo Navaccio penampilannya kemarin dan layak untuk dinobatkan sebagai player of the match gitu. Jadi tadi ya pergantian pemain ya, diulang, Sadil Ramdhani masuk, Berguinho masuk, dan Adam Alis juga masuk menggantikan Kakang, sehingga Putros digeser ke ke fullback kanan gitu. Karena itu tadi di babak pertama kan si Franz Putros juga kesulitan untuk melakukan distribusi bola gitu, dan secara pertahanan pun ya masih cukup aman lah di babak pertama. Jadi Bojan Hodak melakukan pergantian ini. Dan hasilnya juga positif, Persib bisa unggul 1-0 lewat Sadil Ramdhani, di mana di situ Berguinho yang bergerak dari sayap kanan berhasil mengirimkan crossing ketika cut inside sedikit ya di area half space kanan, dan mengirimkan bola yang matang di kotak penalti. Ada William Baros dan ada Sadil Ramdhani juga yang terlihat lari dari belakang. Ini juga murni visi dari Berguinho, bagus untuk melihat pergerakan tanpa bolanya Sadil yang mengecoh di belakang bek lawan, dan akhirnya mendapatkan umpan matang yang tidak bisa dibendung oleh Leo Navaccio. 1-0 untuk Persib Bandung lewat gol Sadil Ramdhani. Emosional sekali dari selebrasinya Sadil, dan setelah ini Persib memang tampil lebih dominan dibandingkan dengan Kediri gitu. Beberapa kali serangan pun dilakukan, walaupun Persik sempat mendapatkan peluang penalti ya sebelum akhirnya diralat oleh VAR, karena ternyata sentuhan yang dilakukan oleh Matri Cardi minor gitu, jadi tidak ada tackle yang berbahaya secara intensi yang dilakukan oleh Matri Cardi, dan Persib terselamatkan dari potensi peluang penalti oleh Persik Kediri seperti itu ya. Cuman petaka lahir di menit ke 70-an ya, si kartu merahnya Sadil ini tuh. Jadi Sadil lagi-lagi melakukan tackle yang berbahaya, tackle yang sangat ceroboh kepada Yusuf Meliana,
yang memang sedang berlari di area half space kirinya Persib. Masih agak jauh dari gawang, dari kotak penalti sebetulnya, cuman Sadil terlalu semangat, terlalu berapi-api, datang dari belakang langsung mengincar ya kakinya gitu ya, sangat tidak bagus lah ya tackle-nya, membahayakan Yusuf juga di situ. Dan ya wasit tanpa kompromi langsung memberikan kartu kuning kedua untuk Sadil dan mengusir Sadil dari lapangan gitu. Jadi memang ini sangat membahayakan. Dari Persib pun tidak ada protes-protes yang gimana-gimana, karena ya memang semua sepakat ini tackle yang reckless, tackle yang ceroboh, yang ya semoga bisa jadi pelajaran juga untuk Sadil Ramdhani yang memang setelah match sudah meminta maaf gitu. Nah sebetulnya saat tampil dengan 10 pemain, Persib sempat mendapatkan peluang lewat Ramon Tangki gitu dari posisi counter attack setelah set piece Persik, mendapatkan momen untuk counter attack lewat Berguinho, tapi di sini Berguinho udah salah melakukan final pass karena Ramon udah lewat setengah lapang yang mana itu udah offside gitu. Seandainya umpan ini diberikan di sebelum garis tengah lapang, entah itu ke Ramon atau ke Barros yang ada di kanan, itu udah 99% gol gitu, karena udah tinggal 1 versus 1 melawan Leona Fazio, ya harusnya bisa terjadi gol. Cuman di sini Berguinho telat 1-2 detik melakukan final pass, baru melakukan final pass setelah lewat garis lapang, yang mana itu otomatis Ramon maupun Barros ya udah offside gitu, karena si pemain Persik ini udah kalah langkah gitu ketika counter attack itu. Jadi harusnya operannya itu sudah dilakukan ketika awal pertama momen counter attack, langsung diberikan ke Ramon atau ke Barros, karena Barros sama Ramon ini udah menang langkah beberapa di depan dibandingkan dengan back Persib, dan mereka pasti akan 100% tidak terjerat offside gitu. Sayang itu kesalahan sedikit dalam pengambilan keputusan dan harusnya bisa kill the game, tapi momen ini ya buyar. Dan setelah peluang ini tidak ada peluang lain yang tercipta dengan Persib bermain dengan 10 pemain ya, karena ya Persik sudah mendominasi tentunya gitu dengan keunggulan jumlah pemain. Persib sendiri melakukan penyesuaian lain tuh, masuk Roby Darwis untuk bisa lebih bertahan dan lebih fight di lini tengah menggantikan Lucho. Ini sebetulnya berjalan dengan baik ya, walaupun ya tetap serangan-serangan Persik Kediri ya bisa terus membombardir gitu, karena Persib juga kekurangan jumlah pemain gitu. Yang mana akhirnya petaka itu terjadi di menit ke-95 di perpanjangan waktu, ketika Persib kecolongan lewat corner kick awalnya, bola interceptnya Teja kurang sempurna dan jatuh ke kakinya pemain Persik, Supriyadi kalau nggak salah. Di situ melakukan tendangannya keblok, tapi bola yang keblok itu menghampiri kepala dari Firly yang memang dengan mudah tinggal menjeploskan bola ketika Teja sudah out of position. Jadi ya ini memang bisa dibilang akumulasi dari bombardir serangannya Persik sudah membuat organisasi pertahanan Persib pun buyar konsentrasinya, udah mau beres, udah nggak fokus, udah capek. Ya akhirnya dari segala chaos yang terjadi di tengah, ya terjadilah gol 1-1 gitu. Jadi kalau kemarin memang ada yang menyalahkan Teja kenapa nggak ninju bola, kenapa bikin jadi corner dan lain-lain, ya sebetulnya di satu sisi memang betul kenapa tidak meninju bola, cuman ya dalam 10 menit terakhir dibombardir dengan serangan-serangan oleh Persik dengan kondisi kekurangan pemain, itu ya ini wajar kalau pada akhirnya pemain sudah buyar, konsentrasinya sudah capek gitu, dan ya terjadilah petaka ini di mana Persib akhirnya kecolongan di menit akhir gitu, sehingga ini akan menjadi kesalahan bersama sebetulnya, tidak hanya kesalahan 1-2 orang aja gitu, karena memang sebelum momen terjadinya gol ini pun di kiri Dewangga, ada momen Dewangga disikut, terus siapa lagi sih yang kemarin dicek VAR itu juga sempat lama ya dicek VAR itu, karena ada beberapa insiden yang terjadi di sisi kiri itu. Persib ya udah kecolongannya tuh sejak sebelum bola masuk kotak penalti gitu, udah pemain udah sulit untuk melakukan duel. Berbeda ketika saat masih dengan 11 pemain dan masih di pertengahan babak kedua, itu kan beberapa kali ketika berhasil tackle Dewangga, Julio itu juga pada melakukan selebrasi ya, yang kelihatan tuh Dewangga gitu di sisi kiri. Kalau teman-teman lihat lagi, Dewangga tuh beberapa kali melakukan tackle yang bagus, yang bersih, lalu dia
kayak berapi-api gitu untuk kayak famos lahnya gitu, namun biasa nama teriakan-teriakan kayak gitu itu menunjukkan kalau pemain tuh lagi fokus, tapi setelah kartu merah ya agak down gitu dari mental dan dari fokusnya ya, seperti itu. Jadinya kita harus puas dengan hasil 1-1 melawan Persik Kediri, dan harapannya nanti di pertandingan melawan Persija bisa bounce back, dan itu pertandingan 3 poin harga mati karena sangat-sangat menentukan, satu, posisi Persib, kedua, mental Persib di putaran kedua nanti gitu. Bisa saja 2 pertandingan ini ya, Persik dan Persija nanti kalau misalnya hasilnya tidak sesuai harapan, ini akan menentukan nasib Persib di Liga gitu, akan menjadi poin yang sangat sayang telah terbuang gitu. Oke, sekian dulu untuk reviewnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, informasi mohon dikoreksi, ramaikan di kolom komentar pandangan teman-teman mengenai match ini, dan kita ketemu lagi di review selanjutnya melawan Persija Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib, jangan lupa di follow dan di subscribe Instagram Mata Persib dan YouTube channel Mata Persib. Salam. Yeah.